Selamat malam. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan keempat. Perikopnya yaitu berikut. Kita bersama-sama membaca. 1, 2, 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Anak. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya beri judul doa terobosan malam hari ini. Jangan kecewa mengikuti Yesus. Jangan kecewa mengikuti Yesus. Sebab kalau kita mengikuti Yesus, kita harus siap menghadapi segala risiko. Karena jelas dikatakan di situ, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini tidak dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bahwa bukan orang-orang kafir yang membenci Allah. Tetapi dalam hal ini Tuhan Yesus berbicara tentang perlawanan dan permusuhan dari kalangan tertentu, dari kalangan keagamaan. Bahkan di dalam agama Kristen saja ada perlawanan terhadap sesama karena tidak menerima pengajaran Kristus Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh mengerti perkataan Tuhan Yesus itu. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Bahkan dikatakan, jikalau engkau mengikuti aku, tetapi tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bahkan dirinya sendiri, maka ia tidak layak menjadi murid. Jadi orang yang membenci Kristus Yesus adalah orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Dikatakan di dalam ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu
membenci aku daripada kamu. Yesus Kristus lebih dahulu dibenci oleh dunia ini. Bahkan muridnya sendiri melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia ini dengan berkata, aku datang untuk memberikan hidup bagi mereka, hidup dalam segala kelimpahan. Tetapi salah satu dari muridnya itu membenci Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Itu murid. 3,5 tahun mereka bersama-sama, tetapi dia membunuh, bersekongkol untuk membunuh Yesus. Benarlah apa yang dikatakan di dalam kitab Yohanes 10 ayat yang ke-10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi iblis itu masuk di dalam Yudas Iskariot untuk menjual Yesus dan untuk membunuhnya. Dia memberitahukan apa tanda-tandanya ketika Yesus nanti akan ditangkap. Dia memberikan ciuman cipika. Bukankah akhir ini beberapa tahun, 10-15 tahun yang terakhir ini bahkan terjadi cipika. Tetapi dengan adanya virus corona sekarang, jangankan cipika, berbicara saja harus berjauhan, minimal 1 meter. Tetapi terlepaslah daripada itu, dikatakan bahwa kamu tahu bahwa aku lebih dahulu dibenci, maka jangan kaget kalau kamu itu dibenci. Dan dikatakan di ayat yang ke-19 itu, sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kita ini sudah dipilih oleh Tuhan, bukan dari dunia ini, tapi Tuhan telah memilih kita dari dunia ini. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan engkau supaya engkau menghasilkan buah yang kekal. Tapi Yudas Iskariot, dia sudah dipilih, tetapi dia memilih. Ia tidak baik, yaitu dia bertentangan, bermusuhan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri di masa-masa yang akan datang, bahwa dunia ini bukan tambah baik, tapi tambah tidak baik. Penderitaan akan terjadi dan kita harus siap untuk menghadapinya. Karena dikatakan di sini bahwa mengapa Yesus memperingatkan kita? Karena dunia akan membenci kita. Bahkan bukan hanya membenci, tapi yang lebih berat lagi akan membunuh. Dan mereka menyangka bahwa ketika pengikut-pengikut Kristus itu dibunuh oleh orang-orang yang membenci. Saya ulangi, mereka sadar bahwa setelah mereka membunuh orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereka menyangka bahwa mereka telah berbakti kepada Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu marilah kita sungguh-sungguh,
Ketika seseorang tidak melakukan kehendak Tuhan, dia sedang membenci Tuhan. Maka dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Matius 12 ayat yang ke-30, jikalau engkau, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi ini artinya bahwa orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan Yesus, dia sedang membenci Tuhan Yesus. Engkau berbicara tentang firman Tuhan yang benar kepada orang lain, engkau sampaikan, tetapi mereka tidak menerimanya, maka mereka akan membenci saudara. Mereka akan menolak saudara. Bahkan bisa engkau dibunuh. Dalam pelayanan saya merasakan dan saya mendapatkan berapa hari lalu kami melayani bersama istri seorang anak muda sudah 43 tahun, dan ketika dia menjadi mahasiswa semester 3, tiba-tiba roh ketakutan ada padanya dan tidak mau kuliah. Mengapa hal itu terjadi? Setelah kita konsul bahwa memang orang tua berdukun, dan setelah orang tua berdukun, maka si jahat itu masuk dalam kehidupan anak. Bahkan bapaknya sendiri mati belum 50 tahun, sekitar 40 tahun. Dia membenci Tuhan. Mereka membenci Tuhan. Dengan apa mereka membenci? Mereka pergi ke dukun. Mereka minta kesembuhan. Bahkan dikatakan setelah kami konseling, memang saya sudah dibaptis. Mengapa saya mau dibaptis? Supaya anak saya sembuh. Istri saya tertawa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang harus dibaptis dengan baptis selam. Tapi kalau motivasimu kau dibaptis tetapi hanya untuk kesembuhan anakmu, tidak bisa. Motivasi yang salah. Semua manusia akan mati. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kalau kita mati dalam Yesus Kristus, maka kita akan dibangkitkan dan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena firman-Nya baik itu di Yohanes 14 ayat 15, 21 dan 23. Dikatakan di situ, kalau kamu mengasihi Tuhan, maka kau harus melakukan perintah-Nya. Lebih lengkap dikatakan di ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 itu, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan memenuhi segala perintah. Dan diteruskan di ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dan ayat yang ke-23, 3 kali Tuhan Yesus menyatakan. Lalu dilanjutkan di ayat yang ke-23 itu, kalau kamu mengasihi aku, intinya jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara yang diberkati, kalau kita melakukan firman Tuhan, berarti kita mengasihi dia.
Kita tidak cukup hanya mengatakan aku mengasihi Tuhan dengan menyanyi aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Tetapi kalau kau tidak melakukan firman-Nya, tidak kau melakukan perintahnya, maka semua itu omong kosong, hanya lip service. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita dapat mengadakan perlawanan kepada roh jahat. Siapa yang mempengaruhi manusia untuk tidak melakukan firman Tuhan? Yaitu iblis. Jadi pemuda ini, karena tiba-tiba dia tidak mulia dan orang tuanya pergi. Setelah dibaptis, tapi tidak sembuh juga. Mengapa tidak sembuh? Karena motivasi yang salah. Setelah itu, lalu tidak bisa lagi dihitung berapa banyak dukun yang mereka hubungi. Apa sembuh? Tidak sembuh. Karena kalau pergi ke dukun, maka tidak akan terjadi kesembuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau iblis mengusir iblis, Beelzebul mengusir iblis, maka mereka akan terbagi-bagi, bahkan mereka akan mengadili. Artinya iblis itu yang mengadili dan tidak akan sembuh. Artinya datang kepada dukun untuk minta kesembuhan, maka kesembuhan tidak akan terjadi, justru penyakit semakin parah. Makanya saudara jangan coba datang kepada dukun. Ketika engkau datang ke dukun, engkau sedang membenci. Ketika engkau memberitakan kebenaran kepada mereka, mereka tidak menerimanya, maka engkau sedang membenci. Makanya dikatakan tadi, jikalau engkau mengikuti aku, tetapi tidak membenci bapamu, ibumu, saudaramu laki-laki dan saudaramu perempuan, maka dirimu sendiri, maka engkau tidak layak menjadi muridku. Artinya bukan berarti kita membenci bapak kita, ibu kita. Aku benci sama bapakku. Bukan. Tetapi pengajaran yang salah yang menyimpang dari perintah Tuhan, itulah yang kita harus sebut. Itulah yang kita harus ingatkan orang tua. Katakan kepadanya bahwa itu salah dan itu tidak akan menyelamatkan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Bagaimana dia? Bagaimana orang minta kesembuhan, tapi minta kesembuhan kepada iblis, minta kesembuhan kepada dukun. Dukunnya bilang, aja dihias itu ditawar, karena kakinya digilas oleh Skomwals, yaitu yang meletakkan jalan, digilas dari rata saja. Dia bilang bisa sembuh, tapi bayar 500 ribu. Dibawa ke dia, apa sembuh? Enggak sembuh, malah membusuk, bahkan dipotong. Jadi semua apa yang dilakukan dukun itu adalah bertentangan dengan firman. Tuhan tidak meminta bayar, gratis. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang meminta uang, minta uang pelayanan, dia minta uang, itu nggak benar. Benar? Tetapi kalau orang yang dilayani itu memberikan, ya itu ucapan syukur, nggak jadi masalah. Tapi jangan coba-coba pelayanan yang seperti itu tidak akan berhasil, dan itu sedang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati.
Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Mereka membenci saudara. Mereka membenci kita. Bahkan membunuh kita. Mereka menganggap bahwa mereka sedang berbakti kepada Allah. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk membunuh anak mereka. Beberapa tahun yang lalu, kurang lebih tahun 2004, ada seorang wanita. Dia jatuh cinta kepada seseorang. Anak muda yang ganteng. Dia adalah anggota polisi. Dan perempuan ini rajin baca Bible. Dan dia udah dibaptis. Dan dibaca terus firman Tuhan. Dan satu waktu itu ada hari besar keagamaan tertentu. Di malam hari, anak dan istrinya sedang membaca Alkitab. Dan bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya curiga apa yang dikerjakan oleh anak ini, anak gadis di dalam kamar. Ketika digedor-gedor, tidak langsung dia buka, dia sembunyikan dulu Alkitab. Ketika disembunyikan, penasaran orang tua dan diperiksa di kamar itu, digeledah, terdapat Alkitab dan dihajar, ditegur bapak tua. Kemudian jam 10 malam, dia telepon istri saya, Bunda, inilah pengalaman saya dibenci oleh bapak ibunya saudara. Itu adalah risiko. Dan subuh dia lari dari rumahnya, dia pergi ke rumah kami jam 4:30 pagi. Ketok-ketok pintu, kami bangun. Terus kami sementara kami berdoa, garasi mobil memang tidak ditutup karena anak ini lewat di garasi mobil. Terus kami bilang, oke, silakan duduk. Kami berdoa. Bukan berdoa tadi, tapi kami berdoa karena pagi untuk beli. Sementara kami berdoa, maka keluarga mereka datang. Diam-diam. Dan ditangkap anaknya seperti menarik babi. Kau menarik babi, pernah tarik babi? Begitu. Dan dihajar. Dan saya dilaporkan ke kantor. Dan ketika saya dilaporkan ke kantor, ibu yang berkata dan bapaknya di depan pemimpin saya, dia ini membaptis anakku. Saya tertawa. Ibu jam berapa datang ke rumahmu? 4:30 pagi. Namanya dibaptis itu, dia itu dibaptis di air, di sungai, atau di kolam. Apakah ibu berada di kolam pada waktu jam 4:30 pagi atau ibu berada di sungai? Lalu engkau melihat saya untuk membaptis anakmu? Anakmu yang datang kepada kami, kami suruh duduk, kami menerima dia sebagai tamu agung. Tapi karena ucap doakan, maka kami berdoa dulu dengan istri. Dan tiba-tiba ibu dan bapak anak-anak melewati garis mobil, menggaris mobil, lalu kalian tarik anaknya. Ibu jangan menuduh. Saya tidak pernah
membaptis anaknya. Tapi yang kami lakukan berdua dengan istri berdoa pagi. Biasa juga Bapak Ibu lakukan berdoa pagi. Hanya pada waktu itu ibu bapak tidak melakukannya, karena ibu bapak pergi menyiksa anaknya. Itulah kebencian. Kalau bisa mereka membunuh kami pada waktu itu. Tetapi karena saya harus menjelaskan sebenarnya, karena saya berpihak, pemimpin saya juga pada waktu itu berpihak kepada mereka. Tetapi oleh Roh Kudus memimpin saya untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan. Itu perlunya Roh Kudus. Roh Kudus itu memimpin kita untuk berkata-kata. Roh Kudus itu memimpin kita untuk berdoa. Oleh karena itu mintalah pengurapan dari Roh Kudus, sehingga saudara walaupun dibenci oleh golongan tertentu, kelompok agama, bahkan dari kita sendiri, karena di firman Tuhan berkata penganiayaan itu dimulai dari dalam gereja. Penolakan terhadap Yesus itu dimulai dalam gereja, dimulai oleh Yudas Iskariot. Makanya kita harus hati-hati, harus banyak baca firman Tuhan supaya kita siap. Makanya di ayat yang keempat itu, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah menyatakannya kepadamu. Jadi kita tidak kecewa kalau itu memang terjadi. Jangan kecewa. Bagaimana murid-murid Yesus dianiaya, dibunuh? Bagaimana Yohanes disembelih, mati, dijadikan kepalanya menjadi hadiah ulang tahun. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh, bagaimana Petrus mati, ya, mati, dibalikkan kepalanya. Itu resiko untuk memberitakan kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Dan semuanya itu kita dapat mengatasinya, menanggungnya, yaitu ketika kita benar-benar menuruti perintah Tuhan. Makanya dikatakan tadi, jikalau engkau mengikuti aku tapi tidak membenci bapamu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, bahkan dirimu sendiri, engkau tidak dapat menjadi muridku. Murid itulah yang melihat Yesus ketika Yesus berangkat ke surga di Betania, hanya murid-murid Yesus. Nanti pun pada waktu Yesus kembali menjemput orang-orang kudus, hanyalah murid yang dapat melihat kedatangan. Supaya kita menjadi murid, marilah kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Kita ini murid semua. Saya senang datang pada sore hari ini, walaupun kami tidak ada di sini, minggu yang lalu tidak ada. Tetapi hari ini juga datang. Kami dalam perjalanan tadi dari Medan naik mobil, dan kami tiba dengan selamat dan kasih dalam Tuhan. Jadi kembali kepada ayat yang tadi, yaitu bahwa kita harus siap menghadapi. Artinya kita siap menerima risiko apapun, dan risiko itu ada hadiahnya, ada rewardnya atau hadiahnya, yaitu surga sedang menantikan. Lirik kiri kanan,
Saudara sedang menantikan kita. Dan yang kedua, dari soal membenci. Demikian juga, kata demikian itu di dalam kitab Lukas 14 ayat 33. Didahului dengan ayat 26 tadi. Ayat yang ke-33, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala milik yang tidak dapat menjadi milikku. Demikian pula tiap-tiap orang yang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Yaitu apa yang kita miliki dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Barang yang kita miliki itu, kalau kita tidak melepaskan barang yang dimiliki itu, maka kita tidak akan menjadi murid Yesus. Seperti apa yang dilakukan oleh ibu ini tadi, yang itu datang kepada dukun untuk kesembuhan anak, membawa barang-barang di rumah untuk jaga-jaga, membawa jimat-jimat di rumah, harus dilepas. Kalau itu tidak dilepas, maka tidak layak menjadi murid Yesus Kristus. Perdukunan, lepaskan. Barang-barang dari buku, lepaskan. Bahkan apa yang sudah masuk di dalam mulut mereka, di dalam mulut manusia yang berdukun itu, harus dilepaskan, harus keluar. Yang telah masuk ke dalam tubuh, makanya kalau lepas itu muntahkan dia, muntah. Pernahkah saudara itu muntahkan? Harus dilepas, karena ayat firman kata, kalau engkau tidak melepaskan barang yang ada padamu yang mengikat engkau, maka engkau tidak layak menjadi murid. Mereka itu yang membenci. Mereka itulah yang membenci pengikut Kristus ketika kita sampaikan kepada mereka firman Tuhan. Bahkan mereka masuk, karena saya alami. Tadi malam saya bertemu dengan hamba Tuhan, mengatur yang saya jelaskan. Yang akhirnya dia bilang, Pak, kapan KKR ditempatkan? Kalau KKR kapan saja bisa, nggak jadi masalah. Tapi tolong beberapa bulan sebelumnya hubungi saya. Kalau mendadak tidak bisa, karena saya nggak tahu. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kita dibenci, dibunuh sekalipun, kita siap untuk berperang. Apapun resiko, sebab manusia ini pun akan ada. Tetapi kita harus siap. Aku siap, Tuhanku, segenap hidupku, ku serahkan, ku siap. Aku siap, Yesusku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Mari kita bersama-sama berdiri, aku siap.